Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Sehat terus, sehat selalu. Nah, kali ini kita akan mulai membahas lagi materi matematika kelas 8, yaitu peluang. Di sini tidak seperti sebelumnya, saya sudah menyiapkan template-nya, jadi nanti nggak terlalu lama videonya. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Jadi kita mulai aja materinya sekarang ya. Peluang atau nama lainnya disebut dengan probability atau probabilitas, yang artinya adalah kemungkinan atau kesempatan suatu kejadian. Nah, peluang itu memiliki nilai, nilai peluang kejadian itu kisarannya ada di antara 0 sampai 1. Jika peluang kejadian itu 0 nilainya, maka kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Apa yang contohnya tidak mungkin terjadi? Banyak ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi kalau nilainya 0, dia tidak mungkin terjadi. Dan kebalikannya, jika peluang kejadian itu bernilai 1, maka dia pasti terjadi. Jadi yang dimaksud dengan peluang itu adalah di kisaran ini, berarti nilainya adalah berbentuk pecahan. Ya, 0 sampai 1. Seperti itu untuk nilai peluang kejadian. Nah, di peluang ini juga kita akan menggunakan istilah yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada sebuah percobaan. Itu adalah ruang sampel, sedangkan titik sampelnya itu adalah semua anggota yang berada pada ruang sampel. Jadi di dalam ruang sampel itu ada titik sampelnya. Nah, sekarang langsung kita ke contohnya. Contoh misalnya ruang sampel dan titik sampel pada pelemparan satu koin. Nah, kalau koin kita kenal dengan dua sisi ya, ada angka dan gambar. Berarti kalau satu koin kita lempar, peluang munculnya kemungkinan adalah angka. Untuk selanjutnya nanti saya sikat sebagai A ya, dan gambar. Ada lagi nggak selain angka dan gambar? Nggak mungkin. Jadi di sini cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak angka, ya gambar. Nah, di sini berarti kita sebut ruang sampelnya itu jumlahnya ada 2. 1, 2. Nah, sedangkan si angka dan gambar itu, ini kita sebut sebagai titik sampelnya. Nah, itu jadi ruang sampelnya jumlahnya ada 2 yang isinya angka dan gambar. Angka dan gambarnya kita sebut dengan titik sampel. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Gimana kalau contohnya adalah ruang sampel dan titik sampel pelemparan 2 koin. Kalau tadi kan 1 koin. Nah, untuk 2 koin biasanya kita menghitung ruang sampelnya menggunakan diagram pohon. Jadi ini untuk koin 1, kita bikin dulu begini. Kemudian di sini kita bikin untuk koin keduanya, dan di sini ruang sampelnya. Di sini hasilnya ya. Hasilnya. Berarti koin 1 itu ada angka dan gambar. Kemudian di koin yang kedua ada angka lagi dan ada gambar. Ini juga sama, angka dan gambar. Berarti di sini hasilnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Jadi kalau misal kita lempar 2 koin, bisa jadi dua-duanya angka. Bisa satu koin pertama angka, koin kedua gambar. Bisa sebaliknya atau bisa gambar dua-duanya. Nah, kalau kayak begini, berarti di sini ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan si AA, AG, GA, dan GG ini ya, kita sebut mereka dengan titik
sampel. Gimana kalau koinnya 3? Kalau koinnya 3 tambahin lagi di sini. Koin ketiga, angka gambar, masing-masing ketemu angka gambar lagi ya, dan seterusnya. Itu kalau koin 3, koin 4 dan seterusnya. Jadi di sini kalau koinnya 2, ruang sampelnya 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau bukan koin? Di sini dadu misalnya. Ruang sampel dan titik sampel pelemparan 1 dadu. Dadu itu berarti ada berapa sisinya? 6 ya. Matanya berarti ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau seperti ini karena dadunya cuma 1, ruang sampelnya ada 6. Dan mereka ini kita sebut sebagai titik sampel. Gampang ya, ruang sampel dan titik sampel. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 dadunya? Ya, untuk pelemparan 2 dadu, di sini kita harus bikin dulu tabelnya. Ya, kita bikin tabelnya. Ini muat nggak ya segini? Nanti saya contohkan saja ya. Nanti kalian bisa lanjutkan. Ini begini. 1, 2, 3, kekecilan 4, ini 5, dan 6. Ini maksudnya mata dadunya ya. Dadu pertama ini, dadu keduanya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Berarti kalau 2 dadu dilempar bersama-sama, mata dadu yang mungkin keluar adalah 1,1 alias yang mata dadu 1 gitu ya. Kemudian ini 1, 2, bisa 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Kalau di sini misalnya jadi 6, 1, terus di sini berarti dan seterusnya ya. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Ini kalian bisa lanjutkan sendiri nanti sampai di sini nanti dapatnya 6, 6. Jadi mata dadu yang pertama keluar 6, mata dadu yang kedua keluar 6. Nah, seperti itu. Berarti ruang sampelnya ada berapa? Ya sudah, kita hitung saja semuanya ini. Ya, nanti kalian lengkapi. Ini isinya berapa? Seperti itu. Dilengkapi berarti di sini 6. 6 berarti sama saja 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti ruang sampelnya sama dengan 36. Dan mereka ini yang ada di dalam kotak-kotak ini nanti yang ada di tengah-tengah namanya adalah titik sampel. Jadi sebenarnya cukup mudah ya untuk ruang sampel dan titik sampel. Nah, di sini saya akan berikan catatannya. Untuk catatannya, untuk pelemparan koin ruang sampelnya itu bisa kita hitung dengan rumus 2 pangkat N, di mana N-nya adalah banyak koin. Jadi kalau cuma mau cari ruang sampelnya doang, kita nggak perlu bikin seperti ini, kecuali kita mau cari titik sampelnya ya, harus bikin diagram pohonnya. Contoh misalnya pelemparan dari 3 koin. Berarti ruang sampelnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu ya. Nah, itu. Ini saya geserin supaya kelihatan. Nah, seperti itu. Ini untuk ruang dan titik sampel. Ternyata cuma segitu doang, udah 9 menit ya. Untuk materi selanjutnya, jenis peluang nanti saya masukkan ke video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang nanti saya nguploadnya. Oke, saya selesaikan dulu untuk video yang ini, nanti dilanjut ke video selanjutnya yaitu jenis peluang.